Bacaan liturgi hari Minggu 12 Desember 2021, hari Minggu Advent ketiga. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya dan api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus, tema hari ini
ialah berbagi sukacita. Dalam Injil Lukas 3 ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Selamat hari Minggu Advent ketiga, sahabat-sahabat Yesus. Tahukah teman-teman, jika minggu ini disebut Minggu Gaudete? Gaudete artinya sukacita yang disimbolkan dengan lilin berwarna merah muda. Inilah saat bersukacita karena masa penantian kedatangan Yesus sudah separuh jalan kita lalui. Bahkan kalau sahabat-sahabat Yesus perhatikan, bacaan pertama dan kedua hari ini mengisyaratkan sukacita loh. Sedangkan di dalam Injil, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang artinya ialah bahwa ia tahu Yesus akan segera datang, dan ia pun dengan rendah hati tidak merasa diri paling hebat dengan bisa membaptis. Kerendahan hati Yohanes inilah yang harus kita tiru. Sejujurnya, setiap kutipan bacaan Injil hari ini penuh makna dan bisa kita jadikan sebagai langkah nyata dalam menyambut kedatangan Yesus. Tetapi sepertinya memang yang disebut paling awal adalah langkah kecil yang bisa benar-benar kita praktekkan. Di masa sulit ini, mari kita ingatkan diri untuk berbagi dengan sesama yang sedang kesulitan. Sedikit dari kita bisa berarti segalanya bagi mereka. Bukan apa-apa bagi kita, bisa jadi alat untuk menyambung hidup mereka. Jangan rakus, sebab milik kita pun hanyalah titipan. Serta jangan cemas, sebab ia akan mencukupkan segalanya. Tapi kita kan juga lagi susah, belum seberapa dibandingkan mereka kan, sahabat-sahabat Yesus. Ingat, kalau mau ikut Yesus jangan setengah-setengah. Jadi sejauh ini apa tindakan nyata dari kita, sahabat-sahabat Yesus, untuk menyambutnya? Semoga Tuhan memberkati kita.